lihat orang. Satu. Tiga. Ya. Tolak rasa nafsu, semakin penasaran, berputar-putar, percuma. Gimana boy? Itu kaos terbarunya udah nyampe di rumah gua, ya kan? Gambarnya gambar motor, tapi taktikal. Jadi buat anak motor masih bisa dipakai, iya nggak? Buruan dibeli, mumpung masih anget keluar dari open gitu. Selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Di kesempatan video kali ini kita masih ngobrolin pakai sistem online. Gue di rumah gue, dia di rumah dia. Bergeser sedikit, kita nggak ngomongin impresi dulu, kita ngomongin sama salah satu temen yang gila banget sukir, gila banget foto-foto, dan dia paling gotol kalau ikut kompetisi macam 3-on-3, 5-on-5 di event-event besar. Siapakah itu dia? Ini dia, kita sambut. Halo Om Wempi. Halo Kak Bo. Jadi seperti tadi gue bilang, ini orang emang doyan semuanya. Sukir, foto-foto, kompetisi, apalagi video-videoan, dia juga buat-buat tuh untuk urusan airsoft. Dan dia juga salah satu panitia yang menyelenggarakan event besar airsoft di Bandung, yaitu Lunar. Nah, gimana Om Wempi? Selama corona, per airsoftan kita di Bandung bagaimana tuh ceritanya? Kalau di Bandung untuk kegiatan airsoft selama corona ini kita semua tiarap mengikuti peraturan pemerintah. Jadi untuk semua kegiatan apapun itu kita diliburkan. Kalau cuma kumpul-kumpul sama temen kita via video conference saja sih. Itu gimana ceritanya Om? Bisa semuanya lu cobain dari mulai kegiatan yang ada di airsoft? Gimana itu ceritanya? Ya sih, untuk hampir semua kegiatan yang ada di airsoft saya udah nyobain. Itu berawal dari suka airsoft saya berawal dari 2006, kita full main sukir terus sampai akhirnya di 2017 saya mulai mencoba terjun ke kompetisi. Masih terbilang amatir lah kalau di dunia kompetisi karena masih baru hampir 3 tahunan ini. Oke, kalau begitu di video kali ini gue ingin nanyain lebih ke arah airsoft kompetisi. Boleh kan? Insya Allah bisa Pak Bo. Dari sekian banyak kegiatan airsoft yang ada nih, kenapa sampai lu tuh tertarik ke airsoft yang sifatnya kompetisi? Awal saya tertarik itu masih penasaran sama rasa sakit di kompetisi. Itu kan lebih jaraknya untuk kena BB itu lebih dekat awalnya ya. Jadi DNA untuk ngerasain perihnya itu yang bikin penasaran. Kalau saya bilang tuh no blood no party, nggak tahu deh penyebutannya benar apa enggak. Awalnya gimana itu bisa terjun ke airsoft kompetisi? Ada rasa takut nggak waktu pertama kali ikut? Awal saya terjun ke kompetisi itu diajak, diracun sama Kom Miming. Waktu saya datang ke acara operasi ketupatnya Kom Miming, untuk apa? Tertantang banget sih dengan ajakan-ajakan Kom Miming, atau itu racun atau speak-speaknya Kom Miming aja yang hebat. Jadi ikutan tertantang untuk pada kompetisi pertama sih nggak ada rasa takut, malah lebih gugup pengen cepet-cepetan ngerasain pertarungan yang rame itu. Kompetisi kan lebih adrenalinnya lebih luar biasa. Kalau kita lihat perhatikan nih permainan kompetisi airsoft itu kan mirip kegiatan sama kegiatan sukir-sukir biasa kan. Itu ada nggak perbedaannya dari segi rules?
Kalau supir sama kompetisi ya pasti ada bedanya di rules sih. Terutama yang di kompetisi itu kita wajib menggunakan Mac kerek isi 300. Terus untuk FPS itu tergantung dari panitia eventnya sih. Ada yang FPS 400 dengan 0,2, ada yang FPS 380 dan FPS 360. Gimana si panitia aja sih. Terus untuk masalah lainnya kita no blind shoot ya, itu langsung decky player. Terus untuk masalah popor juga, popor harus selalu nempel di bahu, ketika kita lepas dikit aja kita juga langsung decky player sih. Mungkin basicnya itu aja. Nah, kalau dari segi gear atau safety gearnya, itu ada nggak perbedaan dengan gear atau safety gear dari Sukir? Untuk gear antara kompetisi sama Sukir sih nggak jauh beda. Kalau saya pribadi untuk kompetisi saya lebih nyari vest, contohnya yang kecil, simple, karena untuk pergerakan lebih leluasa. Terus untuk glove diwajibkan pakai yang full finger, sama saya juga pakai air pocketnya sih yang panjang dari ini siku sampai ke telapak tangan. Untuk muka, Google, ataupun helm atau topi nggak masalah, itu tergantung dari rules tiap eventnya. Kalau enggak juga kita bisa pakai ini topeng mas ya. Gua kan pernah ya Om lihat kegiatan kegiatan 3-on-3 atau 5-on-5 yang sifatnya kompetisi. Kalau gue perhatiin, itu kan daya atau kemampuan dari airsoftnya sendiri itu sepertinya sudah di-upgrade atau diulik. Biasanya part-part apa aja Om yang diulik atau di-upgrade supaya airsoftnya itu sesuai dengan kebutuhan kompetisi? Lah ini bicara masalah unit, untuk supir kompetisi sebenarnya mau di-upgrade kayak apa, yang penting masuk ke regulasi yang ditentuin sama panitia sih. Kalau saya pribadi ini FPS 360, kita pakai spring 90, dinamo pakai girder, lainnya sih kebanyakan dari Promet sih, saya nggak hafal banget. Kalau wristnya saya pakai pendek biar pas di kompetisi saya nggak sering nabrak obstacle kalau terlalu panjang. Untuk popor ini adapternya saya lupa nih namanya apa, agak diturunin biar lebih enak antara mata ke red dot ini, nggak terlalu naik turunnya, udah ini udah pas pisan sih, udah lurus sejajar sama mata, paling nyaman. Udahlah, ini unit terbaik abad ini. Lalu yang jadi pertanyaan gue adalah kenapa pada umumnya unit-unit airsoft gun untuk kompetisi itu di-upgrade atau diulik untuk kebutuhan permainannya? Kenapa harus di-upgrade ataupun diulik itu ya sebenarnya buat kenyamanan playernya sendiri sih. Jadi kalau kita main unitnya jelek juga nggak nyaman, kita mainnya juga nggak lost pisan. Jadi kalau unitnya udah upgradean sesuai keinginan kita, dan kita mainnya juga lebih nyaman pisan, lebih terkontrol. Apalagi kita udah tahu nih karakter unit kita upgrade pengen gini-gini, pas kita main juga udah enak, hampir nggak ada kesalahan untuk masalah unit. Soalnya skill bagus unitnya jelek juga ya sama aja bohong. Unit bagus skillnya jelek ya untung-untungan sih. Yang penting unit itu harus sejiwa sama playernya, kalau menurut saya gitu sih. Nah nih Om, kalau ada teman-teman yang tertarik ikut kegiatan kompetisi airsoft, misalnya dari Sukir lalu pengen ikut coba-coba kegiatan kompetisi, apa aja sih Om hal-hal yang harus diperhatikan supaya dia tuh siap gitu mengikuti kompetisi airsoft gun? Untuk rekan-rekan yang ingin belajar kompetisi itu yang diperhatikan yang jelas tuh banyak latihan, terutama latihan basic. Karena saya dulu juga
tanpa latihan basic langsung main sering banyak kesalahan, tackle player akhirnya. Kalau kata mentor saya Ko Miming itu latihan posisi berdiri yang benar di obstacle, posisi badan bagaimana, posisi kaki bagaimana, terus terutama itu ketika kita nembak jangan terbiasakan kayak main sukir. Kalau kita sukir kan nembak selalu melihatnya arah BB-nya kemana, tapi kalau untuk di kompetisi kita biasakan mata ini menujunya ke red dot. Jadi emang bener-bener harus presisi banget tuh buat ukur itu namanya apa saya lupa tuh cara ngukur-ngukurnya ini. Harus semangat biasakan mata pakai titik merah itu yang dipakai, jangan ngikutin kemana BB terbang, itu nggak akan bisa maju kalau kata mentor saya kalau gitu. Ntar banyak-banyakin lah nonton video-video klub-klub yang udah sering terjun ke kompetisi, gitu aja sih. Apakah rules atau peraturan dari setiap kompetisi itu sama secara nasional atau berbeda-beda Om di setiap wilayah penyelenggara kompetisi airsoft gun itu? Untuk rules setiap event itu basicnya sama, cuma yang membedakan itu di FPS-nya aja sih. Sama di aturan pakaian, ada yang harus ambil look, ada yang boleh pakai atasan jersey, bawah celana militer. Untuk safety-nya sih semuanya sama sih, untuk yang udah saya ikutin. Biasanya kalau namanya kompetisi itu syarat atau erat kaitannya dengan namanya persaingan. Biasanya juga akan menimbulkan gesekan-gesekan atau pertikaian. Ada nggak tuh Om kalau di kompetisi airsoft gun kayak gitu? Untuk di dalam kompetisi saat tanding, untuk gesekan pasti sering terjadi sih, terutama masalah provokasi ya, entah dari player ataupun kadang juga dari penonton bikin kita terprovokasi juga. Apalagi kalau masalah kita ngerasa udah ngehit lawan dan lawan nggak tarik-tarik masal, sebaliknya juga gitu, lawan ngehit kita nggak tarik-tarik masal, pasti akan terjadi cekcok. Itu memang kadang Marcel juga nggak selamanya bisa lihat sih, karena emang susah juga kadang ada Marcel bukan dia agak ngawasin tapi Marcel dia nonton juga, jadi itu memang kadang-kadang sering bikin gesekan. Ada nggak tuh Om sanksi-sanksi keras bagi satu tim atau kedua tim yang terlibat pertikaian atau konflik? Solusinya gimana? Untuk tim yang berbuat curang, untuk sementara yang saya tahu itu pasti akan langsung back to tim, dia nggak akan bisa meneruskan pertandingan sih. Untuk sanksi fatalnya paling cuma itu aja, hanya di kompetisi itu. Untuk kompetisi ke depan masih bisa ikut, belum dengar sih kalau suatu tim yang benar-benar di blacklist saat pertandingan. Untuk di Indonesia sendiri itu kompetisi airsoft gun-nya ada apa aja sih? Kompetisi yang saya tahu di Indonesia itu ada Argo di Magelang, itu diselenggarain sama Anarki. Terus kemarin BMG itu 3-on-3 sama 5-on-5. DNA Cup itu di Samarinda. Terus Baskom diadain di Bandung oleh Airband. Kemarin Airsoft Fest di Bekasi. Terus ada Piala Raja di Jogja, itu baik penyelenggaraannya si Detasmen Cobra. Terus masih banyak lagi sih, cuma itu sebagian besar yang udah saya ikutin. Biasanya kalau lagi tanding itu kan seru, adrenalin naik kan, ya kan. Bahkan kadang-kadang BB yang begitu banyak kecil-kecil kena orang kan nggak terasa ya, karena adrenalinnya tinggi. Nah biasanya tuh marsal-marsal itu gimana menanganinya? Oh itu sih udah hampir semua player merasakan sih, yang kita ke-hit ataupun lawan ke-hit, Marcel ngelihat seperti yang tadi saya utarakan itu. Untuk penanganan Marcel ngelihat kita sebenarnya kebanyakan mungkin dari gerak tubuh ya. Kalau kita ke-hit, walaupun kita udah terbiasa ngerasain sakit nggak kerasa, tapi kan bahasa tubuh itu kelihatan. Biasanya Marcel sering lihatnya dari situ sih, bahasa tubuh sih. Kalau namanya kompetisi ada hadiahnya. Apa aja tuh hadiahnya Om biasanya Om? Dan yang Om tahu nih,
hadiah kompetisi airsoft gun yang paling besar tuh apa? Untuk hadiah airsoft itu ya udah pasti uang pembinaan sih. Untuk besarnya sih tergantung dari eventnya, cuma yang paling besar itu untuk Sumatera yang paling besar itu kemarin di DNS Samarinda. Untuk besarnya saya nggak bisa nyebutin karena saya nggak juara kemarin di sana ya, masih jauh, itu kisaran masih puluhan juta lah, itu gede sih, paling gede untuk sementara itu. Woi, terakhir nih Om, menurut lu apa sih nikmatnya ikutin kompetisi airsoft gun Om? Udah mah sakit, udah mah capek, panas-panasan. Nah, apa sih nikmatnya buat seorang Wempi? Nikmatnya ikut kompetisi ini buat saya pribadi itu apa ya, kalau dibilang kepuasan pasti kepuasan diri sih, terus rasa bangga bisa ikut kompetisi, apalagi silaturahmi ke teman-teman di luar kota yang ada, kayak kita punya kenalan teman-teman klub Kalimantan, teman-teman di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Jakarta, dan lainnya sih. Sebenarnya saya kepuasannya itu lebih banyak kenalan lagi hasilnya, banyak saudara. Oke, demikian dulu bincang-bincang gue bersama Om Wempi. Terima kasih atas waktunya Om Wempi. Oke Kak Abo, terima kasih sama-sama. Semoga video ini bisa menambah rekan-rekan yang belum terjun ke dunia kompetisi yang ingin mencobanya. Oke, salam Airsoft World Indonesia. Nah, buat teman-teman, sekarang udah bisa pesen baju Selamat Gini Hari di Instagramnya Selamat Gini Hari ya, atau di Facebooknya si Om Arif Wahyu. Bisa pesen dari tanggal 10 sampai tanggal 2 Juni closingnya, ya kan? Harganya 165.000. Kayak apa kaosnya? Kayak begini. Nah tuh, jangan lupa kalau kaos ini juga kolaborasi sama Pratama Taktikal. Nih kayak begini Pratama Taktikal tuh, ya kan? Set. Buat teman-teman yang belum subscribe, pencet tombol subscribe-nya yang ada di pojok sebelah kanan bawah dan loncengnya. Biar kalau ada video baru dari gua, lu terinformasikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat.